Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyerahkan pil obat kepada Feng Xiu dan dibagikan kepada para pejuang sensi yang masih hidup. Pertempuran dahsyat ini membuat para pejuang sensi bertarung begitu keras dan hampir membunuh mereka semua. Munculnya Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan mereka dari krisis hidup dan mati, tetapi bahkan semua prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya itu serta kapal Dewa Void-nya telah dimusnahkan dalam sekejap. Setelah beberapa saat, sosok Yueli datang menghampiri sambil membawa serta seorang pria yang diikat. "Ayah, ini pemimpin mereka. Ada beberapa orang lain yang tidak terlalu patuh dan sudah ku binasakan," ucap Xiao Yeli. Tangannya memegang pria Taisu itu dengan satu tangan, seperti ayam yang memberontak dari cengkraman tuannya. "Kukatakan, kamu boleh membunuhku, tapi kamu jangan menghinaku," ucap pria Taisu itu. Cih, setelah kata-kata itu jatuh, belati itu menusuk perutnya. Organ dalam yang berhamburan dan darah segar muncrat keluar. "Jangan bunuh aku tidak akan mengatakan apapun lagi." Pria itu mengerang kesakitan. Dengan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya, pria itu memohon agar tidak dibunuh. Xiao Yeli berkata dengan dingin, "Kamu tidak akan bisa mati. Bahkan jika keabadian dewa menikahmu berulang kali dengan pedang, kamu tetap tidak akan mati." Pria itu tampak makin kesakitan. Kali ini dia tidak hanya menendang sebuah pelat besi, tetapi dia juga menendang baja yang lebih keras. Xiaoyan mendekati pria itu dan menempelkan telapak tangannya langsung ke roh surgawinya. Sekarang dia bisa melacak keberadaan jiwanya tanpa perlu bicara omong kosong. "Jangan, tolong jangan lacak ingatanku." Pria itu mendesis minta ampun. Tapi Xiaoyan memasang ekspresi dingin dan terus mencari jiwanya. Saat dia mengobrak-abrik ingatannya, tiba-tiba tubuh pria itu mulai membesar dengan cepat dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. "Lari, cepat pergi!" Xiaoyan meraih pria itu. Seketika guntur ekstrim diaktifkan dan dengan kecepatan kilat, Xiaoyan membawa pria itu menjauh dari bintang menuju kehampaan. Jika keabadian dewa menghancurkan dirinya sendiri, maka kekuatannya akan tak terbayangkan. Namun sepertinya pria itu sendiri tidak mengendalikan penghancuran diri tersebut. Tubuhnya menggembung seperti bola karet. Tapi matanya penuh dengan keinginan untuk hidup, dan ia tidak ingin mati. Xiaoyan melemparkannya jauh ke dalam kehampaan. Hanya saja kejadian ini begitu cepat, sehingga dia tidak bisa menghindari sepenuhnya. Saat berikutnya, ledakan dahsyat pun terdengar di kehampaan. Begitu meledak, area sekitarnya dipenuhi dengan kilat emas. Meskipun itu dibuang ke kehampaan, dampak yang sangat mengerikan masih membuat bintang-bintang di sekitarnya bergetar. Terlihat dengan mata telanjang bahwa kekuatannya begitu luar biasa. Xiao Yeli yang menyaksikan pemandangan ini tampak cemas dengan ayahnya. Segera sosoknya terbang untuk memastikan. Di kehampaan saat ini muncul raksasa setinggi beberapa ribu kaki. Daging dan darahnya terciprat oleh ledakan tersebut. Namun dalam sekejap tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Detik berikutnya sosok raksasa itu menghilang. Dan dalam kilat emas, ia berubah menjadi sosok ramping dan kembali ke wujud Xiaoyan lagi. Taisu benar-benar kejam. Kekalahan tidak apa-apa, tapi pencarian jiwa sama sekali tidak mungkin. Sekali ditemui, tubuh Taisu yang memiliki jiwa ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Kerahasiaan mereka tampaknya sudah diperhitungkan, ucap Xiaoyan dengan nada serius. Awalnya Xiaoyan ingin mendapatkan informasi tentang Taisu dengan cara ini. Namun ia tidak menyangka bahwa Taisu akan begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. "Sebarkan pasukanmu dan berkumpul kapan saja jika diperintahkan. Jika kamu bertemu Taisu selama periode ini, bertindaklah berdasarkan skalanya. Jika kamu bisa langsung melenyapkannya, maka lenyapkan saja. Tidak perlu menahan diri," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengumpulkan timnya. Sekarang dia telah memasuki kehampaan Laut Timur. Jadi taktik yang sudah ada juga dapat diluncurkan. Dari sudut pandang saat ini, Taisu belum mengetahui strategi pengaturan macam apa dari kelompok Xiaoyan. Dalam hal ini Xiaoyan dapat memperkuat kekuatan di kehampaan Laut Timur untuk memblokir Taisu, sehingga Taisu tidak berani terlalu sombong dan menghancurkan bintang. Segera tim yang terdiri dari 50.000 orang itu akhirnya dibagi menjadi tim-tim kecil yang terdiri dari 100 orang. Kemudian mereka tersebar ke segala arah. Dalam perang seperti itu, informasi sangatlah penting. Dan strategi ini akan memungkinkannya untuk memperoleh lebih banyak informasi lebih cepat. Setelah membuat pengaturan, hanya Xiaoyan yang tinggal dan beberapa orang di sekitarnya serta beberapa keabadian dewa dari dunia iblis kuno.
Pada saat ini dia mendatangi Feng Xiu lagi dan bertanya, "Sebelumnya kamu menyebutkan alam dewa kuno. Tahukah kamu di mana alam dewa kuno berada?" Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan sekarang. Di manakah orang-orang dari alam dewa kuno? Dan apakah ratu benar-benar menghilang? Feng Xiu lalu berkata, "Kami sebenarnya tidak tahu. Kami baru saja mendengar bahwa para dewa kuno terlibat dan mereka menghadapi Taisu secara langsung. Tapi bintang seperti kami yang awalnya ingin melindungi diri kami sendiri, tidak pernah menyangka bahwa Taisu akan datang tanpa peringatan apapun, yang hampir membunuh kami semua." Feng Xiu berkata dengan getir. Kilat matanya begitu suram. Melihat bintang besar di mana semua kehidupan hilang, meskipun bintang ini akhirnya diselamatkan, ia hampir musnah dan sebagian besar kota hancur. Meskipun aku tidak tahu apa yang senior bicarakan, aku memiliki peta bintang di sini. Akurasinya masih sangat tinggi. Hanya saja beberapa bintang di dalamnya telah menjadi bintang yang tidak berguna, ucap Feng Xiu. Feng Xiu sangat pintar. Dia sudah bisa menebak bahwa Xiaoyan dan yang lainnya baru saja masuk ke sini. Jadi ketika mereka tiba di daerah yang tidak diketahui, mengirimkan peta bintang adalah pilihan terbaik. Itu juga hal terpenting bagi Xiaoyan. Dengan peta bintang sebagai panduan, maka dia setidaknya dapat menghindari banyak jalan yang memutar. "Apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang 3 bersaudara dari keluarga Tu?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja, mereka dikatakan telah membantai ratusan bintang dan bahkan memaksa kembali orang-orang kuat dari dunia dewa kuno. Selama mereka menjadi sasaran, mereka dapat memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang. Bahkan kecepatan pemusnahannya tak lebih dari sebatang dupa, kemudian mengeringkan vitalitas bintang-bintang," kata Feng Xiu dengan sungguh-sungguh. Ketiga bersaudara dari keluarga itu menjadi keberadaan yang harus diperhatikan Xiaoyan. Taktik Taisu adalah melawan lautan manusia dengan bantuan armor dewa palsu, dan itu akan sulit untuk dihadapi. Apakah mereka memiliki benteng tempat untuk bersembunyi? Xiaoyan terus bertanya. Ya, jari Feng Xiu bergerak mengarah ke peta bintang dan menunjukkan lokasi di mana benteng Taisu berada. Kemudian dia berkata, "Alasan kenapa aku mengetahuinya adalah karena jaraknya yang sangat dekat. Yang lebih tidak masuk akal, invasi mereka tidak langsung membersihkan area sekitar, tapi menyerbu secara tidak teratur. Sungguh ini tidak bisa ditebak," ucap Feng Xiu. Dia juga sangat bingung. Jelas mereka yang tidak ada hubungannya dengan pergerakan ke kehampaan Laut Timur tentu saja memiliki pengetahuan tentang bahaya. "Bawa orang-orang muda ikut kami. Bintang ini tidak lagi aman. Bala bantuan pasukan Taisu akan segera tiba." Xiaoyan segera memberi perintah. Xiaoyan masih mengetahui sesuatu tentang Taisu, jadi dia tidak ingin lagi tinggal di bintang Haomei lebih lama lagi dan harus pergi meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jadi Taisu ingin membuat medan perang kacau. Dengan cara ini mereka dapat membubarkan kekuatan konfrontasi, sehingga mereka tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat. Jika kita bertempur secara terpisah, keunggulan Taisu akan semakin besar. Aku tidak tahu siapa pemimpin Taisu. Mampu masuk mendahului kekuatan terdepan dan berhasil menerobos kehampaan Laut Barat. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Meski Laut Barat telah runtuh, sang ratu tentu tidak tinggal diam selama periode ini. Medan perang itu seperti pemain catur. Menang atau kalah dalam permainan catur tidak hanya bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi juga siapa yang bisa menyegel kemenangan atau kekalahan. Tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan bintang Haomiao, 2 bahtera Taisu telah tiba. Namun saat ini bintang Haomiao itu benar-benar kosong dari manusia dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini pasti pekerjaan alam dewa kuno. Keringkan bintang ini. Kehampaan Laut Timur sangat besar, sehingga memudahkan benteng utama Taisu untuk bersembunyi di dalamnya. Sementara itu Xin diperlihatkan di salah satu dunia besar kehampaan Laut Timur. Segala sesuatu yang terisi di dunia ini telah berubah total. Bangunan-bangunan di dalamnya semuanya berubah menjadi bentuk hitam dan teratur. Lapor kepada Yang Mulia Pangeran Kedua. Master Su ingin mengirim mantan Raja Sukian Taiyi untuk datang membantu. Ketiga putri juga akan tiba. Di dalam aula terbesar, ada tirai cahaya biru yang memproyeksikan kehampaan Laut Timur. Ini persis seperti peta bintang. Seluruh pergerakan kehampaan timur dapat dilihat dengan jelas melalui tirai cahaya tersebut.